Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 13. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Jangan teriak, Ray datang. Kamu bisa ketahuan kalau ada di sini. Ucap Adam dengan suara berbisik pelan sambil tetap memeluk Aira. Hingga Aira pun bungkam. Adam benar, dia tidak akan bisa bersembunyi di balik apapun saat ini. Ray berjalan semakin mendekat dan hendak membuka pintu apartemen tersebut. Namun dia terdiam sejenak melihat dua orang yang sedang berpelukan di dekat sana. "Hei kalian!" ucap Ray memanggil mereka. Aira menutup matanya cemas mendengar suara Ray yang sudah pasti tertuju padanya dan Adam. Bagaimana bisa dia di sini? Aku pikir dia akan menemani Clara di kantor. Keluh Aira dalam hati. Bagaimana ini? Ray kayaknya curiga sama kita. Kamu tenang saja, jangan bicara apapun, karena Ray pasti kenal suara kamu, jawab Adam berbisik. Hei kalian, kalau mau pelukan, bermesraan, jangan di situ. Pergi sana ke kamar kalian. Ucap Ray lagi lalu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya. Beruntung Ray tidak curiga dan menghampiri mereka. Karena jika Ray sampai melihat Aira, Ray pasti akan tahu bahwa Aira merencanakan sesuatu. Aira yang tadinya merasa sangat cemas akhirnya bisa bernafas lega. Dia menghembuskan nafas lega berkali-kali sambil memulihkan perasaannya yang begitu gugup. Kamu gak apa-apa kan? Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Pinta Adam menarik tangan Aira lalu berjalan dengan cepat keluar dari apartemen itu. Aira pun bungkam mengikuti setiap langkah Adam sampai di parkiran. Makasih ya. Malam ini kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah ketahuan Ray, ungkap Aira. Tidak masalah, aku hanya sedikit heran, kenapa wanita seperti kamu begitu berani. Ray itu suami yang mengkhianati kamu kan? Kenapa kamu mau membuang-buang waktu untuk ini semua? Lepaskan saja orang seperti dia, agar kamu juga bisa menjalani hidup kamu dengan pria yang lebih baik. Ini bukan soal membuang waktu atau tidak. Kamu tahu rasanya saat orang yang kita cintai berkhianat, apalagi dengan saudara sepupu kita yang sudah kita anggap seperti adik sendiri. Sakit. Tapi sebenarnya aku hanya ingin Ray sadar, agar dia tidak lagi mempermainkan perasaan wanita. Agar kelak saat dia mendapat wanita yang baik, dia tidak lagi menyakiti wanita itu. Dan Clara, aku juga ingin dia sadar, bahwa bagaimanapun suatu hubungan yang dijalin dengan cara menyakiti wanita lain, merebut sesuatu yang bukan haknya, itu tidak akan berkah dan tidak akan bertahan lama. Adam mendengarkan Aira dengan serius. Dia pun tersenyum. Kamu memang mengagumkan, Aira. Kamu wanita yang baik. Aku akan bantu apapun jika kamu butuh bantuanku. Makasih. Tapi untuk saat ini, aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh dalam urusanku. Aku gak mau kamu ikut bermasalah nantinya. Aku pulang dulu.
Aku takut Ray tiba-tiba keluar dan melihat kita di sini. Aku antar kamu pulang. Sini kuncinya, pinta Adam. Tidak perlu. Kamu kan bawa mobil sendiri. Kalau kamu antar aku pulang, terus mobil kamu gimana? Mending kamu pulang aja daripada repot nantinya. Bye, makasih ya. Aira tersenyum lalu masuk ke dalam mobilnya. Namun Adam mengetuk kaca mobil Aira itu. Aira sedikit menurunkan kaca mobilnya dan tersenyum melihat Adam. Ada apa lagi? Tanya Aira. Aira, dalam mobil kamu ada kecoa. Tadi jalan di samping kamu tuh. Apa? Ah! Teriak Aira. Aira ketakutan dan langsung keluar dari mobilnya. Sementara Adam dengan sigap langsung masuk ke dalam mobil Aira itu dan menutup pintunya sambil tertawa. Kamu ngerjain aku ya? Protes Aira kesal. Hahaha. Maaf deh. Makanya kalau aku mau antar kamu pulang, jangan nolak. Kena kan? Adam merasa senang melihat Aira yang bisa setakut itu, padahal dia hanya bercanda. Awas ya, kalau aku jantungan gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, aku tanggung jawab. Aira bawel. Masuk sana. Aku antar kamu pulang sekarang. Keburu Ray keluar. Dia pasti bakal jemput Clara entar. Aira menghela nafas kesal, lalu dengan terpaksa masuk ke dalam mobilnya. Di kursi sebelah Adam. Mereka pun pergi dari tempat itu. Kamu lembur lagi sayang? Tanya Ray menghampiri Clara di dalam ruangan kerjanya. Seisi kantor sudah pulang. Yang tersisa hanya penjaga keamanan kantor tersebut. Ray, aku benar-benar merasa capek. Aku juga bingung kenapa beberapa hari ini aku dikasih pekerjaan yang banyak. Kamu tahu, bahkan pekerjaan orang lain dikasih ke aku semuanya. Keluh Clara menyandarkan tubuhnya di kursi. Sementara Ray berdiri di dekatnya. Kamu gak protes emangnya? Pasti ada yang salah. Sudah. Tapi atasan aku bilang, kalau perusahaan ingin melihat sebagus apa kinerja aku dan usahaku menyelesaikan pekerjaan di bawah tekanan. Bahkan weekend pun aku masih dikasih tugas buat dikerjakan di rumah. Aku jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dari pagi sampai malam aku harus kerja. Aku jadi gak punya banyak waktu buat kita jalan-jalan. Keluh Clara yang benar-benar merasa lelah. Kamu keluar saja dari sini. Kamu kerja di kantor aku, jadi sekretaris aku. Nggak salah kamu. Memangnya kamu mau nanti kalau kita menikah, semua orang akan curiga kalau aku yang merebut kamu dari Aira. Dan orang-orang juga pasti akan curiga kalau kamu selingkuh dengan sekretaris kamu ini. Ya juga sih, orang-orang di kantor semua mengenal Aira. Bahkan mereka semua menyukai Aira. Wajah Clara terlihat lelah, kesal dan marah. Dia begitu marah dengan Aira yang selalu berhasil mengambil hati orang-orang terdekat Ray. Ini semua karena Aira. Sejak dia juga bekerja di sini, sejak itu juga aku selalu mendapat masalah di kantor ini. Aku nggak jadi naik jabatan, lembur tiap hari. Aku bahkan sering dimarahi atasan. Aku yakin ini pasti kerjaan Aira.
Bisa nggak sih kamu secepatnya selesaikan urusan kamu sama Aira? Buat dia mengurus hidupnya sendiri, supaya dia nggak ngurusin kita lagi, supaya kita bisa bebas dari dia. Ray berpikir sejenak, lalu mengambil handphonenya untuk menelpon seseorang. Aku bicara sama kamu, Ray. Kamu malah mau telepon orang. Protes Clara semakin kesal. Aku ini mau mengusahakan agar Aira benar-benar tidak melakukan apapun dan tidak ikut campur lagi soal kita. Aku telepon Adam dulu. Adam? Adam siapa? Adam yang waktu itu mengaku sebagai kekasih Aira. Kamu ingat kan? Aku mau telepon dia dulu. Jadi, maksud kamu?